kali ini kita mengundang narasumbernya yang nggak main-main nih. Ini terkait dengan pelindungan konsumen dan lain-lain. Dari Badan Pelindungan Konsumen Nasional, beliau juga Ketua Komisi Advokasi. Kita beri aplaus dulu untuk Abang Rolas Sitinjak. Apa kabar, Bang? Terima kasih, baik Mas. Baik, iya. Jadi gini kita langsung aja nih, Bang, ngalir aja ya, maksudnya untuk segelintir masyarakat ya. Ya kita tahu bangsa Indonesia ini kan tingkat konsumtifnya tinggi ya kan, dan belum tentu juga dari kita sebutlah 250 juta warga Indonesia ini tahu ada BPKN, kan belum tentu juga, Bang. Betul. Ya, mungkin sebelumnya saya mau ngucapin nih selamat atas penghargaan atas rekor muri. Terima kasih. Iya, terkait dengan pengaduan di sektor keuangan. Ya, sektor jasa keuangan. Iya. Jadi mungkin bisa lah Abang cerita sedikit terkait BPKN itu apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Ya, siap. Ya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau BPKN itu lahir atas perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ya, tahun 99. Undang-Undang konsumen ini adalah salah satu produk reformasi. Kita tahu 98 reformasi, 99 produk ini ada. Satu, yang kedua, BPKN itu sejatinya berdiri sejak tahun 2004, akhirnya berdiri tahun 2004. Ya, jadi waktu itu yang diusulkan oleh eksekutif Menteri Perdagangan, lahir anak kembar namanya BPKN dan KPPU, anti dumping, ada consumer protection dan anti dumping ya, persaingan usaha 2004 sampai 2017 berjalan, terus saya masuk tahun 2017. Komisionernya BPKN ini terdiri dari unsur pemerintah, ada beberapa unsur pemerintah, unsur ahli, akademisi, pelaku usaha, dan LPKSM. Ada 5 unsur. Saya masuk dari unsur ahli, ya, unsur ahli. Jadi saya 2017 mulai masuk. Masa jabatan komisioner itu satu periode itu 3 tahun. 2017 sampai tahun 2020 saya sebagai wakil ketua. Nah, tahun 2020 sampai sekarang saya menjadi ketua komisi advokasi. Di BPKN itu ada 4 komisi, terbagi 4 komisi. Ya, 4 komisi, yaitu komisi 1 komisi pengkajian, yang kedua edukasi, yang ketiga advokasi, yang keempat kerjasama. Oke, nah komisi, jadi pada tahun 2017 tugas daripada BPKN di pasal 34 macam-macamnya, Mas. Ya, ada melakukan kajian, melakukan survei, memberikan saran pendapat dan lain-lain. Tetapi sejatinya perintah Undang-Undang 8 tahun 99, tugas utama BPKN itu adalah sebagai advisor, memberikan nasihat kepada pemerintah terkait tentang perlindungan konsumen, kira-kira begitu. Nah, sejak 2004 sampai dengan 2017 BPKN sudah melakukan tugasnya dengan maksimal. Nah, dari 2017 khususnya kita lihat di pasal 34 huruf E, salah satu tugas BPKN adalah menerima pengaduan dari masyarakat. Di 2017 pengaduan dari masyarakat ini kita buka bebas, maksudnya kita buka sebesar-besarnya. Tujuannya tujuannya itu adalah supaya kita dengar nih dari masyarakat keluhan apa sih persoalannya. Dengan kita mengetahui keluhan ini, akhirnya kita pun memberikan saran kepada pemerintah, pemerintah ada begini nih, sarannya begini ya, begitu ya. Akan tetapi di dalam perjalanannya kami menerima pengaduan adalah kita buatkan SOP bagaimana cara-cara menerima pengaduan, bagaimana SOP penerimaan dan penanganan pengaduan. Karena konsumen kalau mengadu harapannya apa sih? Terpulihkan haknya. Betul. Jika hanya untuk supaya sekedar masukan, saya yakin 1000% konsumen nggak mau ngadu. Udah korban suruh ngadu, nggak ada solusi, kira-kira begitu. Itu kira-kira masa terbelakang, Mas. Kalau dari komisi Abang sendiri, maksudnya fokusnya lebih kemana? Oke, jadi dari sejak 2017 tersebut kita bagi 4 komisi, dan saya sebagai wakil ketua masuk di komisi advokasi karena latar belakang saya advokat, ya, dan ketua saya waktu itu Pak Ardian Saparman, mantan Sekjen Kementerian Perdagangan, beliau di komisi 1. Ya, sekarang ketua BPKN kita Bapak Rijal Halim, ya, beliau juga di komisi 1, saya tetap di komisi 3, komisi advokasi.
Ya karena memang panggilan saya dan profesi saya adalah menyelesaikan pengaduan atau menangani persoalan. Kita sudah cukup terbiasa, kira-kira begitu. Jadi pengaduan yang masuk ke BPKN itu variatif, Mas. Mulai dari kerugian konsumen yang 10.000 sampai dengan yang 120 miliar. Itu yang masuk ke kita. Jadi sangat variatif sekali. Ya. Sejak 2004 berdiri sampai 2017, pengaduan yang masuk ke BPKN itu kurang lebih sekitar setahun itu kira-kira 60 tahun, 80 tahun kira-kira begitu. Ya, sejak sampai tahun 2017. Nah, setelah kita masuk ya pengaduan BPKN tahun 2017 kita bertugas sejak bulan 9. Ya, 2017 ada pengaduan 280 setahun, 2018 640, ya 2019 1.500, 2020 COVID meledak 1.300, 2021 ini yang meledak lagi 3.256. Ini sektor jasa keuangan paling tinggi, nanti akan saya terangkan. Ya per sekarang 2022 pengaduan yang masuk ke BPKN itu sudah ada 101. Gitu. Jadi selama ini sebelum 2017 pengaduan itu sifatnya berupa tembusan. Gara-gara kita nggak nangani pengaduannya. Cuma pengaduannya masuk, terus kita harus sebagai advice. Pengaduannya masuk, kita kasih ke pemerintah, ada begini nih, tolong you benerin ini, kira-kira begitu. Tapi kan konsumen itu mengadu ke kita kan pengen terpulihkan haknya. Nah di tengah jalan sejak kita ubah polanya, ubah SOP kita, ya alhamdulillah 70-80% yang mengadu ke BPKN itu selesai persoalannya atau terpulihkan haknya, kira-kira begitu. Jadi dengan segala macam cara dan lain-lain. Perlu diingat ya, Consumer Protection atau BPKN di luar negeri itu punya hak eksekusi, Mas. Jadi kalau Mas minum sesuatu nih, misalnya minum dari botol dalam kemasan, ya tiba-tiba ada apa kira-kira begitu membuktikan kerugian konsumen, BPKN-nya mereka bisa tutup tuh perusahaan. Adidaya, Bos. Jadi benar-benar konsumen itu benar-benar dilindungi sekali gitu ya. Konsumen adalah raja lah. Benar-benar raja ya. Kalau di sini slogannya konsumennya raja, ya perlakuannya tidak raja, kira-kira begitu. Nah, setelah begitu nah kalau di Indonesia ini undang-undang kita mengatur kita hanya sebagai advisor. Itu yang saya ceritakan tadi. Kalau betul kita advisor, tetapi kita penuhin juga dong harapan konsumen yang mengadu kita. Makanya kepercayaan masyarakat tumbuh. Sejak 2017, 18, 19, 20, 21, ya 4 tahun lebih kita di BPKN, kita mendapat rekor muri berturut-turut tuh. Tiap tahun kita dapat kira-kira. Itu kira-kira masih kita lakukan. Ya, tadi Abang sempat singgung bahwa di pandemi meledak kasus hingga dan di 2021 kemarin 3.000 kasus ya, Bang? Yes. Ya, jadi bahasanya kalau dari banyak aduan itu, Bang, sebenarnya market trust kita ini kalau dari kacamata Abang lihat ya, ada market trust di Indonesia ini seperti apa sih, Bang? Karena aduan sebanyak itu gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya ya, dengan jumlah jumlah penduduk kita 250 juta, ya beberapa kali saya juga ada sebagai pembicara di internasional maupun nasional. Mereka kaget, oh banyak sekali. Saya bilang cara pandangnya jangan begitu. Nah seperti di sini kan cara pandang ya. Ini media ini benar sekali. Bagaimana Anda memandang, begitu Anda bersikap. Anda jangan compare sebuah negara yang penduduknya cuma 25 juta atau 35 juta dengan negara yang 250 juta. Iya kan? Jadi kalaupun pengaduan mereka minim di luar negeri minim, ntar dulu. Kamu bandingin dengan negara mana? Dengan negara Swiss. Iya kan? Yang kita itu ya kira-kira begitu. Nah yang kedua, kalau saya rasa dengan banyaknya penduduk wajar banyak keluhan. Ya pasti ada plus minus. Tapi ini juga perlu kita pemerintah juga perlu melakukan penegakan hukum. Tetapi kesimpulan saya ya 7.167 per hari ini saya selama 4 tahun di BPKN 7.167 perkara saya langsung incas one by one, kira-kira begitu. Jadi sekarang itu dulu sebelum pandemi pengaduan paling tinggi itu adalah tetap sektor jasa keuangan tapi bidang perumahan, Mas. Contoh si A mau beli rumah, terus si A beli rumah terus dia KPR. Seperti kita tahu ya, Indonesia beli rumah itu 90% KPR. Dia KPR, terus dia tunjuk banknya, bank melakukan due diligence lah segala macam dan lain-lain.
ya diaudit orang yang mau masukin yang memohon KPR, dan juga diaudit apa nih yang mau dibiayain. Oke. Ketika si A ini sudah bayar lunas, ya, diminta sertifikatnya sebagai bagaimana perjanjian mereka, sertifikatnya tidak ada. Ternyata ini masif, ya, atau itu ribuan pengaduan ke kita. Itu yang tahu BPKN. Gimana kalau yang di pelosok-pelosok kira-kira begitu. Nah, ternyata setelah saya pelajarin perkara dengan ribuan perkara, ternyata di sini mekanisme kontrol. Ini kan sektor jasa keuangan nih, pembiayaan perbank, pembiayaan sektor keuangan. Ternyata pihak bank ini tidak mengatur. Ternyata pihak bank ini ketika si A ini memohonkan kredit untuk bangun perumahan, setelah dibangun mekanisme kontrol bank tidak. Jadi yang bangun siapa, yang biayain pembangunan siapa, ketika terjadi penjualan KPR kepada siapa, kan kira-kira begitu. Padahal harapannya dia yang bangun, dia yang KPR-in, yang kerjasama yang baik. Jadi pelaku usahanya ini Mas dapatnya 2 kali nih, ya, dapat pembiayaan dari ketika dia mengusulkan pembiayaan, dapat utang, ketika dia jual dapat 2 kali. Dilala pada prakteknya yang paling sering terjadi, setelah dia dapat 2 kali, konsumen ini ada yang bayar 3 tahun, 5 tahun, 70 tahun, kira-kira begitu ya, tempo KPR-nya. Ya, di tengah jalan tahun ke-5, tahun ke-10 yang sudah lunas, nggak ada dapat sertifikat, yang belum lunas belum jelas, tiba-tiba di tengah jalan dia pilot. Waduh, kasihan betul. Ya, saya juga kebetulan kurator, jadi paham betul undang-undang kepailitan. Ya, jadi orang yang sudah lunas ini akhirnya barangnya dia atau rumahnya dia tidak bisa dia milikin karena masih tanggungan di pihak lain. Jadi masuk dalam budel gitu loh. Nah, disinilah kira-kira yang saya katakan itu mekanisme kontrol bagaimana. Ketika saya ojek teman-teman OJK diskusi, OJK, gimana nih mekanisme kontrol kalian nih? Kok sampai terjadi begini nih, gitu loh ya. Teman-teman OJK mengatakan, ini kita atur, tapi yang kita atur makronya. Terlalu teknis kita serahkan kepada pelaku usaha. Oh begitu, ya makanya terjadi kebolongan kira-kira begitu. Dan yang paling sedihnya lagi adalah pelaku-pelakunya ini, perbankannya ini plat merah, kebanyakan plat merah. Gitu. Itu kira-kira yang kita hadapin. Akhirnya kita dorong Menteri PUPR. Akhirnya dibuat sebuah regulasi PPJB, Kepmen 11 tentang PPJB, ya, lahir PPJB ini. Akhirnya orang itu pelaku usaha mau menghantam PPJB, akhirnya kita dorong pemerintah untuk buat jadi PP, keluarlah PP. Karena begini Mas, kenapa kalau orang beli rumah di Singapura sama di Australia tidak ada masalah? Ternyata mekanisme mereka beda. Anda pelaku usaha, yes. Anda mau bangun di komplek ini, yes. Oke. Usulan ketika memohonkan izin, berapa yang dibiayai ini? Bangun 1.000 rumah. Oke, berapa semua 1.000 rumah? 1 triliun. Oke, silakan bangun. Sini jaminan 1 triliun. Jadi pelaku usaha ini harus setor ke pemerintah 1 triliun. Silahkan bangun. Jadi kalau ada yang komplain si A, si B, si C, pemerintah dengan enteng. Mana komplainnya? Blok berapa? Blok A, berapa harganya? 600 juta. Diambil dan dibayar. Jadi pelaku usaha nggak main-main. Di sini kalau kita lakukan di sini begitu, datang pelaku usaha yang kelas menengah ke bawah, kami nggak bisa hidup dong bos. Harus siapin uang 2 kali lipat untuk kira-kira polemik itu yang terjadi. Dan syukur alhamdulillah Kementerian PUPR ya, Pak Menteri Basuki cukup benar-benar responsif sekali. Ya, kita sama-sama berdiri bareng-bareng, akhirnya keluarlah peraturan pemerintah yang permen tadi. Ya gara-gara dihantam semua orang, permen kan sifatnya kan sektoral ya. Kalau sudah PP itu kira-kira yang kita lakukan. Sekarang setelah Covid yang meledak lagi transaksi sektor keuangan lagi nih, keuangan lagi. Ya, ini kira-kira yang jadi polemiknya Mas. Iya, mungkin kalau meledak dari pandemi tadi sektor jasa keuangan, karena begini mungkin Bang ya, ketika pandemi ya bisa dibilang mereka kebanyakan kehilangan pekerjaan, lalu di rumah cuma bisa duduk buka laptop, apa nih yang bisa kerja? Muncullah tuh iklan-iklan tadi tuh jasa keuangan, pinjol, trading dan lain-lain. Ya mereka tinggal klik aja berharap meraih kekayaan atau untung secara instan gitu. Jadi akhirnya mereka karena baru-baru ini kan Februari awal ini kan marak gitu Bang, binary option itu ya. Binary option, trading berkedok judi kalau orang-orang bilang. Betul. Gitu. Yang robotik lagi ya kan. Jadi kalau dari sisi Abang nih, maksudnya oke lah misalkan sebut saya pelaku tadi si binary option.
saya secara sadar mengklik ya kan, Yes. tanpa ada ini dari orang lain, saya secara sadar klik. Saya tahu itu ya mungkin bisa kita sebut judi gitu Ya, Nah, quote in quote lah. ya, Ya. input berkedok judi gitu ya. Ya. Saya secara sadar ikut-ikut, saya rugi, saya komplain, ya kan, pengaduan dan lain-lain. Nah ini dari sisi abang seperti apa? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai perlindungan konsumen, kita bicara 3 sektor. Ya, 1 konsumen, 1 pelaku usaha, Ya. 3 pemerintah. Ya, sebagaimana nawacita Pak Jokowi juga menyatakan bahwasanya negara harus hadir nih, Iya. kehadiran negara. Nah, kalau kita lihat di pandemi COVID ini, ya banyak orang yang menjadi jutawan, main di bisnis Iya. IT, internet dan lain-lain, tapi banyak juga orang jadi korban. Nah, bagaimana dengan sekarang ini ya? Habis binary, sebelumnya ada robotik, belum lagi Bitcoin dan Iya. lain-lain. Ya, ini semua sektor jasa transaksi jasa keuangan. Ya, apa namanya? Bagaimana ada trading uang lah, ada tambang emas lah istilahnya dan lain-lain. Ya macam-macam lah. Pokoknya namanya iklan itu macam-macam. Nah, kalau saya melihat ada 3 faktor ya, ada 3 stakeholder yang harus melakukan perannya masing-masing. Ya, stakeholder yang pertama itu adalah pemerintah. Ya, bagaimana regulasi kita bisa regulasi itu adalah representatif pemerintah hadir, kan kira-kira gitu, buat tertib. Iya. Ya kan, kalau bahasa anak sekarang, guys, ini aturan mainnya ya, kira-kira begitu ya. Iya, harus Aturan ada. mainnya harus ada aturan mainnya ya. Tetapi persoalannya setelah aturan main dibuat, diawasin nggak? Bagaimana pengawasannya? Persoalan di bangsa kita ini sejak dulu adalah masalah pengawasan, ya. Setelah ada regulasi, ada pengawasan itu yang pertama. Dan pemerintah itu dalam pengawasan ini yang harus diperkuat. Ya kira-kira begitu ya, harus diperkuat pengawasan itu yang pertama. Yang kedua, pelaku usaha. Ini pelaku usaha, namanya pelaku usaha kan jurusnya banyak nih. Iya. Ya macam-macam ya, Iya. belum iklannya yang aneh-aneh. Pokoknya macam-macam jurus deh. Ya yang segala ada quote in quote, ya bagaimana caranya supaya mendapatkan konsumen yang banyak dan lain-lain ya. Yang ketiga, ini yang paling prinsip. Tadi dari pemerintah sudah, dari pelaku usaha sudah, ya 3 stakeholder ini dari konsumen ya. Konsumen ini sebenarnya ya, ini juga yang harus peran pemerintah dan pelaku usaha. Konsumen ini sebenarnya harus cerdas atau berdaya. Betul. Ya, contoh tadi sebelum kita ke sektor jasa keuangan, jika terus banyak orang bertanya, Pak Rolas, bagaimana caranya supaya saya beli rumah melalui KPR tidak ketipu? Ya, kira-kira Ya. begitu, dari mana saya tahu ya. Karena secara teori banyak orang mengatakan lebih mudah masuk surga ya daripada jadi member sebuah bank untuk dapatkan KPR. Artinya checklistnya banyak tuh. Iya. Ya, Betul, kalau kita udah betul. suami istri kita dicek, suami Iya. dicek, semua tetek bengek segala Iya. macam. Artinya checklistnya banyak. Jebol juga, ketipu juga. Ya toh? Nah, jadi akhirnya setelah dengan pengalaman perkara yang begini banyak, kita dapat solusi. Ternyata konsumen itu harus cerdas. Contoh, cara satu cerdas itu konsumen itu harus melakukan cek. Jadi misalnya mau beli rumah nih di jalan A, jalan B segala macam, datang aja ke BPN setempat. Benar nggak? Ada nggak izinnya nih? Oh ada. Terus yang kedua, BPN, ini sertifikatnya jelas apa enggak nih? Kan di BPN semua ada dokumentasinya, apakah sedang jadi hak tanggungan dan lain-lain, diroya dan lain-lain, kira-kira begitu. Jadi banyak konsumen, oh iya ya, harus main ya, daripada ibu hilang duit ratusan juta atau miliar dengan 10 tahun, 8 tahun, itu masih ratusan juta kira-kira, kalau nggak miliar seharga sebuah rumah ya. Kenapa enggak pas mau DP main ke BPN setempat untuk ngecek? Itu tips konsumen untuk supaya lebih jelas. Terus bagaimana dengan juga masalah sektor jasa keuangan? Sektor jasa keuangan ini macam-macam tipu-tipunya. Ya trading lah, inilah, itulah. Sorry nih mas, belum lagi dia dagang dibungkus pakai istilah agama. Ya kan biasanya kalau pakai agama ini kan lebih laris manis nih. Iya. Ya kan kalau pakai agama lebih laris manis segala macam. Dengan segala macam tipu daya, menggunakan public figure. Sebelum kita ke e-commerce ini, saya teringat cerita lagi. 2018 kita tanya kepada banyak pengadu yang masuk. Kita tanya kepada Menteri Agama, Menteri Agama, umroh termurah itu berapa sih? Ya kan yang dari pemerintah itu termurah gitu. Berapa sih umroh termurah? 2018 umroh termurah itu kira-kira 16 juta, 18 juta lah tahun 2018. Di lapangan banyak orang jual untuk umroh bisa 10 juta, bisa 12 juta. Gimana caranya nih? Rupanya para pelaku usaha ini, Bapak mau umroh, mau murah nggak? Iya, bayar 10 juta aja atau bayar 12 juta. Lo kok murah? Tapi berangkatnya 3 tahun lagi Pak.
Jadi uangnya ini dikelola dulu sama dia. Puterin sama Iya, dia. niatnya emang benar, logikanya benar, diputerin dulu. Iya. Harapannya pas 3 tahun lagi, katakan umroh itu 20 juta, uangnya ini sudah equal dengan harga 20 juta. Berangkatlah Anda. Udah, pas kita lihat begitu, wah ini nggak benar nih. Wah, pelaku usahanya ini toko, agama, public figure, segala macam. Meledaklah kasus. Sebelum meledak kita bilang sama Menteri Agama nih dari BPKN, Pak Menteri, ada yang begini nih, hati-hati loh. Dicuekin tuh bos. Ya, dicuekin ya. Koordinasi juga persoalan penting di Republik ini. Betul. Ya, dicuekin seperti biasalah. Ya kan, siapa sih ini kira-kira mungkin gitu. Setahun berikutnya makin marak nih. Ya, tahun berikutnya 2018, 2019 makin marak nih. Kita suratin lagi. Ya, saya lebih suka pakai bahasa sehari-hari biar gampang dicerna oleh pendengar. Ibarat kita bilang ke Menteri Agama, bos, ada lagi nih. Tolong dong, udah makin banyak nih masyarakat nih. Meledak first travel. Dung, berapa triliun tuh, berapa ratus ribu. Bahkan banyak orang-orang yang mohon maaf yang di kampung-kampung mempertaruhkan harta terakhir supaya dia bisa melakukan ibadah yang benar-benar yang benar-benar yang dia harus lakukan. Nah, meledak, banyak korban. Udah. Nah, akhirnya seperti biasa teori kapal pecah. Kalang kabut dungdang kira-kira begitu. Akhirnya kita bentuk dari pemerintahan Satgas Umroh, termasuk BPKN, termasuk saya dalam timnya situ. Jadi sekarang kita Satgas Umroh itu bukan umrohnya kita satgasin pelaku-pelaku usaha yang di Bali ini. Nggak boleh jual harga murah, nggak boleh ini. Kalau jual harga murah bagaimana cara? Kira-kira begitu kita cek. Nah itu yang terjadi ya. Itu cerita umroh, terus tadi cerita perumahan, cerita keuangan. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, harus mengedukasi lebih giat lagi konsumen ini. Ya kan, gara-gara kita latar belakangnya praktisi. Jadi kalau kita ngajarin konsumen sebelum beli rumah cek BPN-nya. Repot dong Pak? Enggak, ya terserah. Yuk mau repot atau mau hilang uang ratusan juta. Kira-kira itu satu. Yang kedua, misalnya sektor keuangan nih Mas. Sektor keuangan ini yang paling ironis ya, seperti ilustrasinya tadi, nggak ada kerjaan, mau dapat keuntungan, ada yang jual ini itu, terus terjadilah transaksi. Terus belum lagi macam-macam ya di transaksi sektor keuangan ini. Itu pun sebenarnya kalau konsumen lebih cerdas lagi, cek dong ke OJK. Setuju saya. Iya kan? Iya. Jauh banget OJK. Oh, bukan jauh. OJK sekarang udah keren banget, informasinya lengkap. Bahkan call centernya OJK itu sangat responsif sekali. Artinya kita nggak ngerti di kolom mana ini yang mau kita tanya, kirim aja ke emailnya. Saya mau beli ini nih. Ciri-cirinya begini nih, ini linknya nih. Sorry OJK, ini ada izinnya nggak? Pasti akan mereka jawab. Jadi ini yang konsumen tidak dapat. Iya kan, konsumen kita itu kurang cerdas. Bukan ya kurang menggunakan haknya lah. Kira-kira itu yang kira-kira terjadi Mas. Satu sisi selain kurang menggunakan hak, ya sisi malas juga jadi musuh Bang. Iya betul. Kayak betul. tadi Abang bilang gambaran bahwa cek ke BPN. Aduh BPN saya mesti ke sana lagi nanti. Karena mindset orang tuh bahwa datang ke suatu tempat yang baru, takutnya nanti dicuekin lah atau disuruh menunggu lama dan lain-lain. Padahal memang sekarang pun sistem udah canggih. Udah canggih. Iya kan? betul. Ketika datang, coba saya developer ini seperti apa di ini gini. Betul. Saya mulai perumahan ini. Karena satu sisi iklan juga menggiurkan. Betul. Ketika ngomongin tadi rumah. Betul. Dengan misalkan sampai akhir bulan depan naik 30%. Orang buru-buru beli kira-kira. Besok harga iya. Jadi komplek ini sold out. Kapan-kapan sold out tuh ya kira-kira begitu. Iya, nggak usah mereka. Saya aja kadang kalau di Instagram main, wih ada rumah nih. 600 jutaan sudah dapat ini. Ya bahasanya tergiur memang tergiur, tapi kan ya memang tadi sisi tadi saya lihatnya cuma ini developer siapa, kalau nggak jelas ya udah saya tinggal, bahasanya seperti itu. Betul. Tapi memang kalau memang butuh kejelasan ya memang harus mengecek ke betul BPN untuk lebih jelas. Mas ini orang pintar, orang yang banyak gaul, tahu developer mana yang terjamin. Kalau teman-teman kita yang nggak paham gimana Mas? Itu dia. Iya kan, dengan tergiur 600 juta harga rumah, DP cuma 20, sebulan 2 juta. Kayaknya saya mampu nih. Dong, gaji saya, wah kayaknya oke nih. Pas sudah dibeli DP, rumahnya pun 10 tahun kemudian nggak dibangun-bangun kira-kira begitu. Terlebih lagi ternyata yang nawarin kita teman sendiri. Jadi kebuka lah tuh hati kan, teman gua nih, pede lah. Nggak mungkin nih ya kan. Iya.
macam-macam lah kira-kira begitu. Nah bang, kalau tadi sisi yang tadi binary option tadi ya, Oke, binary option, jasa keuangan itu. Kalau dari sisi afiliatornya gimana? Maksudnya banyak nih sekarang artis-artis jadi influencer. Ya, contohnya di iklan YouTube kalau kita nonton apa gitu ya. Betul. Wah, saya ikut ini nih, misalkan trading ini nih, cuma 2 jam saya udah untung sekian. Gitu. Nah, itu dia ketika tadi saya bilang ketika banyak berbondong-bondong konsumen lapor bahwa ternyata trading ini nggak jelas gitu ya, dan ilegal nggak jelas tapi dia tetap ikut. Nah si afiliator ini dia bisa kena, boleh lagi sebut undang-undang konsumen gitu karena dia mengiklankan dan orang juga ketika lihat dia, wah dia emang sultan nih, kalau disebutnya dia sultan nih, wajar nih dia ikut ini, duitnya banyak dan lain-lain. Nah itu gimana Bang? Jadi begini ya, jadi itu kan binary sekarang kayak begitu tuh ya kan, hanya 2 jam dapat sekian, ya kan, dengan segala iklan dan segala macam. Itu kan Mas kalau kita lihat polanya sama aja ya. Pola pertama itu membuat ilustrasi semudah mungkin. Mau beli rumah cuman sekian, main begini cuman ini, main binary, main 2 jam dapat untung 3 juta, 1 juta, kira-kira begitu. Polanya begitu, ada janji yang menggiurkan. Pola kedua adalah memberikan bukti-bukti. Sometimes itu bukti atau ilustrasi-ilustrasi yang fiktif. Kira-kira begitu ya kan, entah siapa yang dapat apa, kira-kira begitu, karena pada faktanya tidak seperti itu. Ya, nah yang ketiga ini adalah pinternya, ya memang ya pelaku usaha harus pintar. Mereka ini mengerti konsumen ini lagi apa nih, lagi putus pekerjaan, uangnya mungkin ada, tinggal sedikit, mau kira-kira begitu. Dia bisa baca mapping lah. Terus pekerjaan selama COVID ini yang paling aman pekerjaan di rumah pakai komputer. Ya kan, kalau di lapangan dan lain-lain ada COVID dan lain-lain. Jadi dia pintar memanfaatkan momentum. Nah, yang terakhir ini adalah itu yang saya katakan Mas, apapun polanya, mau binary, mau sektor perumahan, mau sektor apapun, iya kan, polanya akan sama. Kita bicara pola ya. Kalau kita orang hukum itu suka lihatnya pola. Kira-kira ini kalau begini objeknya. Iya, objeknya tinggal macam-macam. Oh di perumahan begini, oh di travel umroh begini, oh di sektor jasa keuangan begini, oh ini begini. Polanya sama aja. Ya kok tipu-tipunya sama aja. Belum lagi iklan yang bombastis. Ya yang sangat mungkin, belum lagi pakai toko-toko publik, toko masyarakat dan lain-lain. Kira-kira begitu. Apa namanya yang di endorse begitu ya, segala macam. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah kalau menurut saya adalah bagaimana memastikan pemerintah hadir, yaitu dalam hal pengawasan. Ya, pemerintah dalam hal pengawasan dihadap bisnis ini itu satu. Yang kedua adalah memastikan konsumen itu harus kita edukasi. Harus ya, beberapa kali saya sebagai pembicara di mana-mana di media nasional maupun internasional selalu saya mendorong edukasi. Ya, apalagi kalau kita sudah lagi di internasional, pengaduan banyak di Indonesia bla bla bla. Hey, come on bro, ya don't compare. Lu jangan bandingin negara gua, kira-kira begitu ya. 250 juta nih bos, kira-kira begitu. Konsumen itu kan mulai dari A sampai Z ya. Pak Presiden pun konsumen, ya kan, orang yang di pinggir jalan sana pun kan kira-kira semua konsumen ya. Sebagaimana dimaksud undang-undang konsumen itulah pengguna akhir. Nah kembali lagi Mas, masalah binary yang kita diskusikan ini adalah sebenarnya ya, melihat keadaan sekarang ini, pemerintah, kalau saya dorong pemerintah, bukan salah pemerintah juga. Maksudnya begini loh, pemerintah kan mengawasin ya, kira-kira kembali lagi dengan luasan wilayah, banyaknya orang gitu ya. Nah artinya pemerintah harus kita dorong lagi untuk melakukan pengawasan ya. Konsumen juga kita dorong lagi untuk supaya lebih cerdas gitu loh. Jadi harus dapat edukasi, iya kan. Malah yang lebih lucu lagi, kalau konsumen kota-kota besar, kita pernah lakukan survei nih, konsumen kota-kota besar sebelum mereka mengkonsumsi apapun, tanya dulu Mbak Google, kira-kira begitu ya kan, mau beli ini gimana, mau beli perumahan ini gimana, PT ini ada persoalan nggak, ada gugatan nggak, ada apa nggak, udah lebih agak sedikit cerdas di kota-kota besar, ya kan. IKK namanya Indeks Keberdayaan Konsumen, kejelian konsumen, keingintahuannya, supaya mengantisipasi tidak terjadi persoalan di belakang. Iya kan, pelaku usaha bilang, saya nggak tipu dia bos. Kenapa nggak kamu nggak? Iya saya jelasin semua kok. Tapi kan kesan yang kamu kasih itu nggak ada risiko. Wah banget. Wah banget. Siapa sih nggak pengen sehari dapat 2 juta cuma di rumah aja, kan kira-kira begitu. Ya kalau ada 2 juta sehari cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, saya juga berhenti jadi pengacara bos.
Ada kira-kira begitu, maksudnya ya nggak ngapa-ngapain, nanti nggak ada kos, nggak ada ini, iya. Gitu. Jadi itu yang harus kita edukasi, konsumen harus lebih cerdas, ya kan. Dan ada lagi nih parameternya nih. Kalau itu terlalu menggiurkan, udahlah. Ya, kalau itu terlalu nggak masuk akal, udahlah. Ya, tinggal tunggu waktu aja. 5, 4, 3, 2, 1, deng, meledak kasus A, meledak kasus B, meledak kasus C. Lucunya lagi, memang tipikal orang Indonesia kali masalah karakternya. Sudah pernah ada kasus, ya, ada dengan pola yang sama dengan kecapan yang berbeda, banyak lagi peminatnya lagi. Ya kira-kira begitulah mas orang kita kira-kira. Ya mungkin yang tadi ya abang tekanin selalu bahwa edukasi lah yang paling. Betul. Ya karena tapi masalahnya di mana bang? Ketika abang bilang tadi abang jadi pembicara di mana-mana, kalau kita sebut kita sudah punya pipanya nih untuk ke konsumen dan edukasinya kan tinggal kita masuk nyampe ke mereka. Tapi di sisi mana pada akhirnya, maksudnya apa yang menyebabkan edukasi itu nggak nyampe seutuhnya gitu? Apakah emang karena ya tadi si konsumennya males lah, dapat scroll udah gitu doang, padahal dia dapat ada poin-poin penting dalam itu kan? Ya maksudnya kalau saya yakin bahwa edukasi itu sudah masif lah dilakukan, betul ya oleh pemerintah, oleh abang BPKN sendiri dan lain-lain. Ya, si manusianya ini aja nih kadang yang suka. Iya. Makanya ya pemerintah saat ini ya luar biasa, artinya begini, untuk mendorong pendidikan maju itu, supaya pendidikan maju, supaya orang dari pelosok sana juga bisa sekolah, itu penting mas. Kenapa negara maju konsumennya terlindungi? Kenapa negara maju korban konsumennya sedikit? Karena mereka udah pintar-pintar, bukan udah pintar, dulu sekolah, udah makan sekolah lah. Kan minimal sekolah itu kan untuk menyadarkan kita untuk menggunakan hak. Pintar bodoh urusan nomor 2 deh. Kalau kan sekolah apa sih guna kita sekolah? Kita tahu hak dan kewajiban apa dan menyadarkan kita untuk melakukan apa. Kan itu gunanya sekolah mas ya. Jadi dorong sekolah, dorong pendidikan. Yang kedua ya, lagi-lagi nih saya katakan, seperti apapun dia lakukan edukasi kepada konsumen, ya itu seperti kita menggaramin laut. Ya, karena kalau konsumennya memang tidak ada keinginan untuk belajar atau nggak dimotivasi untuk belajar dan lain-lain, akan jadi persoalan. Ya, saya sedikit nyeleneh lagi nih, itikat baik pelaku usaha. Ada pelaku usaha di Indonesia ini, ya jualan di online, beli tiket kita melalui dia online, beli hotel melalui dia, perusahaannya besar, ya kan, perusahaannya besar. Mau pokoknya kalau kita liburan kita terbayang lah, ya kan, pelaku usaha ini melalui dia beres semua, hotel, penerbangan dan lain-lain. Tapi sadar nggak kita, ketika kita mau transaksi sama dia, kan pasti ada term condition, ya. Jika terjadi dispute bagaimana? Tahu nggak isinya apa mas? Jika terjadi dispute, jika terjadi posisi antara kita, kan ada itu kan, kalau melakukan apa ada contoh bilang oke, kira-kira begitu ya. Jika ternyata kalau kita beli tiket melalui perusahaan ini, jika terjadi ketidakcocokan atau persoalan, di aturan mainnya dia diselesaikan di arbitrase Singapura. Waduh, lu cari makan Indonesia, market lu Indonesia, majority ya, walaupun ada luar ya, segala macam terkenal di Indonesia, menyelesaikan dispute di Singapura. How come? Harusnya kalau saya jadi pemerintahnya, Anda boleh lu cek gedap. Itu taktik dia kan? Maksudnya untuk akhirnya kabur, kita sebut kabur dari masalah itu gitu. Ini konsumen udah cerdas. Kalau kayak Anda udah cerdas, bisa bayangkan saya beli tiket ke Medan pulang kampung cuma 1 juta atau 1,5 juta, ya kan. Kalau ada persoalan tuh dia nggak achieve atau dia ada persoalan kesalahan dia, ributnya di Singapura. Berarti ongkos bos, mending nggak usah akhirnya. Ada lagi konsumen Indonesia nih, alah udahlah, perkara begini udahlah nggak usah diributin, apa nerimo gitu loh, tipu-tipu juga nerimo segala macam. Ini sebenarnya bukan kita untuk lawan ribut, enggak, harusnya konsumen itu menggunakan haknya lah, cerdas sedikit lah, itu yang kira-kira diharapkan mas. Kalau keadaan kayak begini, swing begini, konsumennya nggak pintar-pintar, sifat nerimo itu selalu di ini kan, siapa yang untung? Pelaku usaha, seneng dia, iya kan, gitu. Nih kita geser ke ini bang, e-commerce bang. Yes. Kemarin kan seru tuh, ya saya kalau melihat bahwa ada konsumen beli nggak cocok, dia amuk-amuk dah tuh si siapanya
kurirnya. Kurirnya, ya, Iya. itu ada laporan ya benar. Iya, gitu kan bahasanya Iya. gitu. Nah ini kalau dari segi konsumen, abang ngeliatnya gimana bang? Maksudnya oke lah mungkin dia menggunakan haknya ketika dia transaksi. Oh ini nggak sesuai, berarti gua nggak bisa nerima ini, harus ditukar gitu ya. Iya. Nah, cuma memang bahasa gaya maki-maki itu dan lain-lain. Nah pandangan abang kayak gimana? Ya. Dari tadi saya mengulas pola. Ya, ini juga pola yang sama. Contoh deh, ya. Saya beli barang, bertransaksi, ya kan, dengan si A. Terus saya katakan COD, Iya. ya, cash on delivery. Berarti barang datang, barang datang, dibayar. Iya. Prakteknya begitu enggak? Enggak, bos. Saya oke, COD, saya dengan si A, ya. COD, ya. Terus barang sampai, ya kan, baru dibayar, kira-kira begitu, ya kan. Nah, back to backnya saya kerjasama lagi sama si B. B ini messenger barangnya. Perjanjian saya sama si B, barang dibuka, kardusnya dibuka, lemnya dibuka. Kalau dia nggak bayar, tanggung jawabmu. Kan begitu, ya. Ketika si A ini pesan barang, si B antar. Ini barangnya Pak. Saya buka ya, jangan Pak, bayar dulu, baru buka. Loh, COD opo iki? Bener nggak? Iya. Yang namanya konsep COD itu, mau barangnya dibungkus gak dibungkus, saya lihat dulu sesuai nggak dengan yang saya pesan. Kalau nggak sesuai, baru saya batalkan. Kalau sesuai, saya beli. Artinya apa? Siapa yang dilaga? Si A dan si B. Pelaku usaha nggak mau tahu. Dia kontrak dengan messengernya ini, dia iklannya gila-gilaan. Ya kan, nggak usah bayar dulu, lihat barang, nggak puas balikin, nggak usah bayar. Kesini nggak begitu bos. Nyatanya. Once segel dibuka, you tanggung jawab harus bayar. Terus ketika dia, siapa yang berantem? Messenger sama yang pesan barang. Ya kalau di supermarket pecah berarti beli. Percaya atau beli? Iya. Padahal kita nggak pernah mecahin itu. Mungkin ditaruh tempatnya di ujung begini, ya kan? Mau nggak mau. Jadi ini yang kadang-kadang ya butuh niat baik juga, ya kan. Contoh yang kedua lagi, ya. 3 tahun lalu ada seorang ibu, ya. Dia pesan, dia naik transportasi, ya, transportasi yang banyak kita kenal lah. Transaksi lah dia pesan, dia mau ke kantor, dia pesan. Setelah transaksi, datanglah kendaraan roda 2 jemput dia, naik cekret, jalan. Di jalan terjadi kecelakaan tunggal. Ibu ini kecelakaan di jalan gara-gara motornya melanggar lubang, jatuh ke jalan. Ibu ini terpental ke busway. Datang busway lagi lewat, dihantam, kakinya patah. Ya kan? Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Saya langsung kepada penyelenggara online ini, ya kan? Dia bilang, sorry bro. Ini saya lebih suka pakai bahasa gaul ya. Sorry bro, gue cuma penyelenggara, cuma bikin sistem. Oh iya. Datang ke driver kendaraan roda 2. Gimana tanggung jawab kamu? Sorry pak, siapa sih nggak punya duit? Siapa sih yang mau kayak begini gitu loh? Datang ke busway yang nabrak dia. Kenapa ya tabrak? Pak ini kan cuma sambatan, ibu ini mental. Saya lagi lewat, nggak ada yang bersalah tapi ada korban. Come on. Akhirnya kita dorong, ya kita paksa, kita dorong dengan segala macam. Tapi yang tidak melawan hukum ya. Karena pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memerintahkan kepada kami melakukan segala upaya agar konsumen terpulihkan haknya, kira-kira begitu ya. Kita paksa, akhirnya penyelenggara ini akhirnya semua konsumen dia diasuransiin sama dia, walaupun konsumen juga yang beban. Pertanyaannya, berapa ribu atau mungkin berapa ratus ribu sehari, mungkin jutaan seluruh Indonesia menggunakan transportasi kayak begini, itu di mana negara di sini? Di mana perlindungannya? Si A mengatakan cuma penyelenggara, dia katakan supirnya ini adalah mitra kerja, mitra kayak begini, ya kira-kira begitu. Ada quote kayak tipu kayak kira-kira begitu. Setuju. Itu jadi kembali lagi mas, ini masalah polanya sih sama, kelakuannya sama, tim mainannya yang beda. Iya kan, polanya sama-sama aja kayak begitu. Tadi kita bicara binary juga begitu, bicara terkait begitu saja. Beli, pesan, beli sampai barang baru bayar. Bungkusannya enak banget nih, kalau nggak jadi gue bisa batalin. Di lapangan apa? Ini yang berantem, bahkan gubuk-gubukan. Iya kan? Datang konsumen, mana mas ini? Langsung main robek aja. Wah begini nih, balikin. Dia yang jadi nyangkut. Karena perjanjian dia kepada pelaku usaha apa? Buka, bayar.
ya kan? Sudah transportasinya dia nggak dibayar, harus bayar ini lagi. Come on, itu yang masif gitu loh. Berarti emang kalau di lapangan masih banyak hal-hal yang kalau bisa boleh saya sebut timpang ya? Timpang, Iya? ya timpang. Jadi kalau saya lebih jauh lagi ya, saya 20 tahun, sudah 20 tahun jadi pengacara. Ya kalau saya 20 tahun saya di dunia pengacara, kalau saya lihat lagi, ini semua ketika baik. Ya, bagaimana ketika kami mendorong PPJB, ya peraturan pemerintah tentang PPJB transaksi. Jadi sekarang Mas, kalau panjenengan itu mau beli rumah, Anda sudah bisa bilang, pelaku usaha mana rumahnya? Ini, mana sertifikatnya? Ini. Mana keterangan bahwasannya sertifikat ini bukan diagunkan ke bank lain? Ini. Mana IMB kamu? Ini. Mana ini? Dan aturan main sudah keren. Kalau saya terlambat, denda. Tetapi kalau kamu terlambat pelaku usaha, denda. Sudah aturan main udah keren. Pak Basuki keren banget. Fair play. Ya konsumen juga banyak yang nakal. Nggak bayar juga, ya harus denda. Pelaku usaha ngebangun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan juga ada denda. Sangat fair play dan sudah transparan di depan. Ya kan, dia sudah ada jelas semua sekarang. Bahkan sekarang mereka itu nggak boleh jualan kalau belum bangun. Sudah harus terbangun sekian persen. Sudah ada unit? Udah ada unit. Dulu bos, kita nggak tahu di hutan mana. Masih rawa apa? Rawa, kita nggak tahu bloknya di mana. Kadang-kadang pindah blok. Kemarin di samping sungai deh. Kok sekarang udah ya itu. Jadi sekarang udah. Sekarang yang paling penting itu goodwill, edukasi, pengawasan. Ya, goodwill, edukasi, pengawasan. Ini harusnya yang ada di semua stakeholder, ya kan, baik pemerintah. Kalau kita bicara konsumen, 3 itu aja Mas. Pemerintah, pelaku usaha, konsumen. Pemerintah, pelaku usaha, konsumen. Tugas pemerintah memastikan negara hadir di dalam mereka bertransaksi. Kan filosofi undang-undang perlindungan konsumen begitu. Itu kira-kira Mas. Saya jadi pengen nanya, ini mungkin hal receh kali Bang. Dari selama Abang di BPKN, tadi Abang bilang bahwa ada yang laporan 10.000 pun. Dan yang paling aneh lagi ada nggak Bang, laporan konsumen? Misalkan, saya beli boneka tangannya hilang satu nih, gimana? Selama Abang bertugas? Ada, enggak, kalau itu ada artinya pelaku usaha tidak boleh menjual barang cacat. Iya. Ada yang lebih lucu Mas. Iya. Jadi pelaku usaha ini dia kerjasama sama yang kayak transaksi kalau mau bayar pakai aplikasi, bayar pakai Dana, GoPay dan lain-lain, OVO, kira-kira begitu. Terus pelaku usaha ini ada kerjasama sama di antara mereka inilah. Pelaku usaha ini potret, ya. Jadi RP ada stikernya nih, dipajang stiker Rp1, foto studio Rp1, dapat foto menggunakan studio bayar Rp1 pakai aplikasi ini, Rp1 bayarnya, nanti hasilnya dibikin dalam CD. Terserah mau Uber segala macam. Menarik banget bos, Rp1 bos. Bayar pakai aplikasi lagi. Rp0 juga bisa, 0,5 juga bisa bayar kan pakai aplikasi. Tidak perlu ada kembalian. Akhirnya beramai-ramai, meledak. Mereka happy lah, banyak sekali pengen itu. Jadi viral lah. Jadi viral dan tidak ada persoalan. Suatu ketika ada yang ngadu ke kita. Ya kan, Rp1. Ternyata pas dia datang hari itu, rupanya promo ini udah habis. Udah. Tahu nggak lucunya apa? Pelaku usaha lupa menurunkan posternya. Udah lupa, masih terpajang. Dia datang, oh maaf Pak, sudah habis. Loh ini apa ini, masih ada nih. Berantem segala macam, laporan kemana-mana. Perspektif undang-undang perlindungan konsumen harus pelaku usaha, kenapa pajang? Contoh, beli permen, ya di raknya harganya 20.000. Rupanya di komputer sudah 25.000. Lupa diupdate. Mana yang berlaku? Yang dipajang. Itu hukumnya Mas. Ngomongin permen Bang, kalau saya misalnya sebutlah ke Indo April ya. Kembalinya konsumen ya Pak gitu. Kembalinya permen ya Pak. Itu gimana Bang? Tolak. Atau saya kalau ada receh saya bayar pakai permen, boleh? Makanya kalau Anda jualan gue bayar pakai permen aja, bisa dong. Kan permen bukan transaksi bos. Iya kan, tapi ya pelaku usaha juga melakukan itu mungkin gara-gara nggak ada uang kembalian, tapi kewajiban dia, jauh jangan menjadi pelaku usaha, kira-kira begitu. Nah, tapi lagi-lagi nih konsumen Indonesia, ya wes lah, nggak apa-apa. Betul. Iya kan, belum lagi kita Pak mau nggak Pak didonasikan yayasan ini, yayasan itu segala macam. Daripada berdebat di dalam hati cuma 200 perak, udahlah.
Tapi kalau kali 1 juta orang bos, iya kan, 200 juta juga. Kalau 10 juta, kira-kira ini ya, dan ini kekosongan quote in quote, tingkat kesadaran konsumen ini dimainkan oleh pelaku usaha, dan ini merupakan sebuah keuntungan. Siapa yang tahu kapan dia lakukan donasi? Siapa yang tahu ini harganya 25 perak permen ini? Jangan-jangan 25 10 biji dagang juga dia. Ya kan, kembalian dibayar dengan dagangan dia lagi. Iya bisa ya. Iya dong. Enggak mungkin udah pasti. Udah ribuan perkara kita tangani, jadi kita udah pinter dengan sendiri kira-kira begitu. Lah kadang kan kita nerima-nerima aja. Nah, kembaliannya permen ya udah kita makan selesai. Kita makan. Yang paling keren lagi luar negeri nih Mas. Iya. You beli sesuatu, bawa pulang, ya sampai di rumah nggak cocok, kembalikan, pasti dikembalikan. Ya di Indonesia, ntar dulu. Jadi jika kita menerima stroke, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ini melawan hukum. Melawan nggak bisa. Laporkan kepada kami, kita tutup tuh barang. Nggak bisa, hak konsumen. Nggak bisa, barang udah beli nggak bisa bos. Enak aja gitu loh, hak konsumen. Siapa tahu lu bungkus apa, lu bikin apa, kita nggak tahu. Kira-kira gitu. Ada satu pelaku usaha swasta, ya, ada di mall-mall nih, gede grupnya, ya bukan gede-gede banget lah, agak gede. Itu keren, ya. Sampai saya panggil bosnya, mana bos kamu, mana manajer kamu? Saya dari BPKN. Saya apresiasi, thank you ya gitu loh. Di kasirnya itu dia buat pengumuman. 1, barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan. 2, pengembalian selama 7 hari. Iya, ada kondisi-kondisi ya. Ada term and condition, tapi diumumkan Mas. Iya. Nggak dibuat tulisan kecil harus pakai mikroskop, nggak begitu, gede di samping kasir. Jadi ini kan itu saya kata goodwill. Kayak dulu kita beli pulsa. Iya, ya kan. Sekian ribu, sekian pakai data sekian. Iya. Ada bintang kecil. Ada bintang. Jam malam. Itu kan tipu-tipu aja tuh. Diskon 30%, bintang kecil paling tinggi 10.000. Ya kan, 30% tapi 10.000. Jadi barang apa harga 30.000 sekarang dapat 30.000 ya. Ya kayak begitu. Quote in quote kayak tipu-tipu. Justru supaya dia tidak bisa ditipu, harus bagaimana? Konsumennya harus cerdas. Iya kan, harus pintar konsumennya. Ya, walaupun edukasi kurang, ya dia harus mencari tahu. Keinginan mencari tahu itu yang harus diberi tingkatkan lagi kepada konsumen gitu loh Mas kira. Ya kalau di teman-teman juga di sini kalau di e-commerce sering lihat dulu reviewnya bagus enggak? Iya. Tapi jangan salah-salah posting bos. Ini nggak bagus, mungkin ntar kena pidana lagi, macam-macam deh. Contoh nih, satu nih yang saya mau share, Stella. Kasus Stella. Stella ini seorang perempuan, gadis di Surabaya. Dia masuk klinik kecantikan. Klinik kecantikan yang cukup terkenal di Surabaya. Tiba-tiba waktu dia menggunakan itu nggak cocok, entah gimana, tiba-tiba dia pindah dokter. Pindah dokter. Singkat cerita, pas dia pindah dokter, dokternya pelayanannya bagus. Dia telepon dokter, dok, bagus pelayanannya, bisa aku posting nggak di IG ku? Oh silahkan. Dokternya juga senang dong, di endorse gitu ya. Dia posting, kering, dokter ini bagus, bla bla bla. Banyak komentar. Tiba-tiba ada temannya komentar, Stella, kamu nggak di sana lagi? Iya kan, kamu nggak di sana lagi nih? Oh enggak. Stop. Terus komentar, emang nggak baik tuh, ada yang lain mancing-mancing segala macam. Terus dia bilang, emang nggak cocok sama saya, kayaknya produknya atau apa ini nggak cocok, saya dokter ini cocok, sini nggak cocok. Tahu yang terjadi apa? Stella ini jadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa betul. Kebetulan saya jadi ahlinya untuk menjelaskan. Wah ternyata ada lagi istilah mantan konsumen. Mana ada mantan konsumen bos? Sepanjang ada menggunakan handphone merek A, Anda itu jadi konsumen A. Saya bilang sama JPU-nya, yang ada itu mantan istri dan mantan suami. Ya, kalau you masih mengkonsumsi barang itu, produsennya wajib melakukan perlindungan dan lain-lain. Saya jadi konsumennya A ini, sepanjang barangnya saya pakai. Mana ada mantan konsumen, kira-kira begitu. Wah jadi viral, itu gara-gara konsumen yang ngomong. Kita dorong lagi Menteri Perdagangan. Pak Menteri Perdagangan bikin regulasi deh. Setiap pelaku usaha harus memberikan kolom untuk dia konsumennya komplain. Nanti kalau dia komplain di tempat yang salah, undang-undang ITE yang berlaku bos. Jadi mending bikin sarana komplain. Jadi sudah keluar regulasi Permendak agar setiap pelaku usaha yang ada konsumennya kalau mau komplain dia menyiapkan itu harus, itu sudah regulasi, udah bagus, kita dorong lagi. Ya itulah fungsinya kita sebagai BPKN. Cuman memang yang lebih dikdaya itu harusnya diberikan kewenangan.
Iya kan, kayak di luar negeri. Dan cuma sebagai advice. Bagus, kementeriannya bagus-bagus nih kan. Iya. Beda menteri, beda mood, beda kemauan kira-kira begitu ya. Saya sangat apresiasi Pak Menteri Perumahan terutama Pak Ulu, keren, kerjanya keren. Saya nggak kenal beliau, saya juga nggak ada urusan sama beliau. Tapi ya benar ya, baik, enggak gitu kira-kira begitu. Itu yang terjadi selama ini yang kita alami. Seru banget ini ngobrol sama abang nih. Ya tadi hal kecil sih, permen. Iya. Ternyata yang tadi abang Udah bilang belum bisa, jadi dia jualan di situ. pasti jualan lah. Iya, saya baru kepikiran tuh. Iya pasti jualan. Karena saya pikir cuma dia nggak ada receh 50 perak. Emang dapat gratis dia? Beli kan permennya. Jualan bos. Dia buka punya dia udah kena cas. Iya, ya kan. Belum lagi seperti yang pengantar barang, akhirnya mereka yang berantem, gebuk-gebukan apa segala macam. Seru. Gitu mas. Nah ini satu lagi bang, ini Ya. sebelum kita ini. Kalau leasing gimana bang? Yes. Dia kadang kita lihat saya di jalan gitu ya, kadang tahu-tahu konsumen bawa motor, tahu-tahu main dirampas, bahasanya mungkin si yang orang ini memang niatnya baik, ngajak dia ke kantor untuk diselesaikan permasalahannya, kenapa mungkin ada penunggakan pembayaran dan lain-lain. Cuma kalau memang masyarakat ya tadi aku bilang netizen kan Ya, mindsetnya beda-beda bang. betul. Ada yang bilang, oh ya udah emang dia salah kok gitu. Emang konsumen ada yang nggak boleh begitu, harusnya seperti ini. Nah itu gimana? Mindset atau cara pandang yang beda-beda gitu ya. Iya. Oke, jadi begini, kalau masalah leasing 2017 banyak pengadu yang masuk kepada kami, kekasaran pemain leasing dan lain-lain, kira-kira begitu, kasar, brutal, bahkan sudah banyak di tengah-tengah masyarakat kita berantem sampai menghilangkan nyawa dan lain-lain. Ya tiba-tiba terlambat bayar, disita di jalan, udah kayak preman, udah kayak jagoan gitu ya. Iya. Akhirnya itu kan sekarang sudah sebuah produk hukum. Mahkamah Konstitusi sudah memperkuat putusan bahwasanya tidak boleh ada penarikan. Yeah. Ya, yang lebih keren lagi adalah kalau itu sudah fix. Terus juga kalau misalnya leasing itu ini di leasing ya kan, terus kalau itu tidak di dia nggak bayar, dia nggak bisa main sita-sita. Nggak bisa. Yang kedua kalau mereka mau datang ke rumah melakukan segala macam, wajib harus minta pendampingan kepolisian setempat. Itu regulasi sekarang mas. Kira-kira begitu. Ya udah lebih rapi lah. Ya, nah supaya nggak terjadi kerusuhan ya kan, seperti yang kemarin itu, ya kan. Nah hal-hal kayak begini nih yang harus contoh. Leasing kan jelas barangnya, kartu kredit lah. Ini sekarang pengadu ke BPKN banyak banget nih, kartu kredit biasa kan. Covid ini bikin ekonomi jadi susah, orang makan dari kartu kredit nggak bisa bayar, jadi ribut kira-kira begitu ya. Jadi, nah di kartu kredit juga begitu ya. 2 tahun lalu kita dorong juga pemerintah, nggak boleh kasar-kasar. Ya nggak boleh kasar-kasar. Ada regulasi, ada aturan main segala macam ya. Tetapi mas, ya ini mungkin namanya jadi bumerang ya, bumerang dalam pekerjaan. Jadi konsumen itu banyak melaporkan. Jadi sekarang ada yang viral tuh di IG, itu banyak yang bicara, itu sudah staf saya sudah kumpul. Jadi begini, kalau ada tukang kartu kredit, ya dia kasar segala macam, lain-lain, laporin BPKN aja. Dilaporin ke kita panggil pihak banknya, langsung nggak kasar lagi. Jadi sekarang kita ini dianggap udah kayak jadi udah kayak jadi mantri atau apa lapor aja. Lapor BPKN tuh. Kamu mau nggak supaya dia nggak kasar-kasar, nggak jagain rumah kamu, nggak 24 jam di rumah, nggak di pekarangan kamu nunggu-nungguin, lapor ke BPKN. Bank mana itu? Bank X gitu loh. Lapor. Kita kan cepat tuh mas lapor. Apalagi sekarang BPKN sudah membuka aplikasi pengaduan BPKN 153. Ya, pengaduan online, dilapor, diproses, nggak sampai seminggu, langsung pihak banknya kita panggil. Ya kan, ya oleh pihak banknya kita panggil, kenapa itu gitu? Oh enggak apa begini, nggak usah banyak cerita, di lapangan nggak begitu. Tolong ini ya, oh siapa? Untuk dia lagi, kan di subkon ini pasti ya. Tiba-tiba seminggu udah hilang nih. Wah makasih BPKN gitu. Lama-lama kita ini udah kayak jadi, ya tapi alhamdulillah ya. Jadi ada gunanya kita nih, ya kan ada gunanya ya. Mas bisa bayangkan nggak? Kita itu setahun itu bisa merecovery, ini yang perlu saya omongin. Merecovery, memulihkan hak konsumen, ya memulihkan ya. Tahun 2021 total kerugian 2021 ya pengaduan 3.256 2021 3.256 ini ekuivalen dengan 2,4 triliun jumlah pengaduan ini yang 3.000 something 2,4 triliun 2,457 triliun ya 2,4 triliun itu jumlah konsumen yang melaporkan kami 2021. Pertanyaannya berapa yang pulih?
berapa yang tidak pulih. Sekarang total kerugian konsumen ya. Jadi sekarang dari 2,4 triliun yang kami sudah pulihkan 2,1 triliun. 300 juta nggak bisa, emang udah mentok lah. Udah, ya kan ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa juga. Kalau pelaku usaha yang nggak bisa bayar gimana? Kalau udah bangkrut gimana kira-kira gitu. 2,1 triliun kita pulihkan. Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya, 90% itu. Mas, ada juga asuransi nih. Tipu-tipu dia kan, entah tipu-tipu entah apalah. Asuransi kan begitu. Pas kasih penawaran, pokoknya masuk rumah sakit kita cover. Wah, iklannya begitu. Pas sudah masuk rumah sakit, ya kan, kenapa nggak ngomong ada sakit ini, kan sudah tanda tangan, perjanjiannya segini tebal, lihatnya pakai mikroskop lagi, kira-kira begitu ya, segala macam. Ya harus dong Mas kan, karena harus kecil-kecil, apa namanya, perjanjian bakunya itu ya, segala macam begitu. Ngadulah ke kita panggil asuransinya. Ada pengaduan begini-begini nih, yuk datang segala macam. Gak berapa lama dibayarkan preminya, langsung viral nih. Biasa tuh testimoni, wah, ya. Jadi akhirnya begitu lagi tuh. Ya kalau asuransi A, punya lapor BPKN pasti dibayar. Tapi enggak apa-apa, maksudnya enggak apa-apa, kayak berobat jalan sambil regulasinya kita minta para stakeholder, kita minta teman-teman di OJK. OJK juga responnya bagus sekali, langsung melakukan kontrol dan lain-lain, karena itu kan di bawahnya mereka. Pokoknya pemerintah zaman sekarang ini koordinasinya udah cukup oke, ya keren dan benar-benar apa namanya nawacita itu memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat itu sudah lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin, Mas. Ya ini mungkin menuju akhir nih Bang ya. Ya. Tadi Abang udah cerita pendampingan ini dilakukan seperti apa kalau ada kasus ini, ada pelaporan dan lain-lain. Lalu kedepannya mungkin apa Bang? Mungkin ada target kah, ada prioritas untuk dari BPKN? Terima kasih Mas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya nomor 8 tahun 99 sudah berumur hampir 23 tahun. Ya, kalau kita lihat latar belakang undang-undang ini lahir produk reformasi, dan salah satu latar belakang undang-undang ini lahir adalah karena kita mau mendapatkan loan. Ya, negara pemberi donor mengatakan, mana konsumenmu dilindungi, mana undang-undangnya, diratifikasilah barang ini. Ya, makanya ada kekurang sempurnaan sana sini. Kita dari BPKN sedang mendorong RUU perlindungan konsumen ya, supaya lebih konsumen itu benar-benar berdaya, supaya konsumen itu benar-benar dilindungi dan supaya tidak bisa lagi ditipu-tipu lah kira-kira gitu. Ya, jadi itu yang kita dorong sekarang. RUU-nya sudah masuk di dalam DPR tapi belum masuk di prolegnas. Ya kan di bangsa kita itu begitu Mas, harus ada kejadian yang sensasi dulu ya kan, baru deh ya rame-rame ini kan kalau tapi ya kita sih nggak bilang seperti itu, mungkin banyak tugas-tugasnya mereka gitu ya. Jadi yang pada intinya kami dari BPKN menghimbau kepada konsumen seluruh Indonesia ya, gunakan cross check itu, jadi supaya nggak ketipu, gunakan cross check. Apalagi zaman sekarang cuman di genggaman semua informasi sudah ada. Ya kan, kantor misalnya produk A, mau beli produk A, cek aja. Ya kan, market review lah, apalah istilahnya, cek lah segala macam ya. Tapi setelah dia pakai informasi nggak usah dipublikasi, terjadi masalah baru. Mending dia baca aja. Kalau dia nggak cocok, nggak usah dibeli, cocok konsumsi sendiri aja. Karena kalau enggak, Mas akan jadi kasihan konsumennya, jadi korban. Ya kan, udah keluar duit, ngadu, keluar duit, kecewa, posting, masuk penjara. Kan bayangin tuh Mas ya. Ya, tapi ya kira-kira begitu. Jadi kepada konsumen kami himbau dari BPKN adalah khususnya di dalam pandemi Covid ini sektor jasa keuangan yang paling banyak nih. Ya kan, asuransi banyak problem, transaksi semua, ya kan, e-commerce dan lain-lain ya, jasa keuangan pembayaran melalui ini, e-commerce dan jasa keuangan sekarang lagi in lah, dengan karena fasilitasnya main di internet dan lain-lain. Ya tetap harus menggunakan cross check, tetap harus melakukan cek apalagi yang beli barang-barang yang sifatnya mahal. Ya misalnya rumah, kendaraan, atau dari menggunakan leasing apa, atau dokumen apa, harus dilakukan itu. Kepada pelaku usaha juga harus punya goodwill. Ya sudahlah, jurus-jurus tipu-tipu ini kita udah cukup banyak lah jam terbang di situ ya. Semua harus dengan etikat baik. Mas, apapun yang saudara lakukan, ya kalau Anda etikatnya nggak baik, sebagus apapun bungkusnya, bangkai itu tinggal tunggu waktu ya akan ketahuan. Jadi harus ada goodwill, dan kepada pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap regulasi yang sudah dibuat. Harus ada pengawasan.
buat apa hukum sebagus-bagusnya tapi tidak ada pengawasan dalam konteks penegakan hukum? Itu kira-kira yang harus kita lakukan. Jadi konsumen harus lebih cerdas. Oke, wah ini gak terasa nih, udah hampir sejam mungkin ya kita ngobrol sama Bang Rolas nih, bahwa ya tadi mungkin saya tarik benang merah bahwa untuk para konsumen ya bisa saya juga mendorong untuk lebih cerdas lagi, untuk lebih cross check terkait dengan barang atau jasa yang satu perusahaan atau satu pelaku usaha hadirkan. Memang konsumennya harus lebih cerdas dalam melihat ini produk ini seperti apa, lalu bagaimana, apakah terdaftar di OJK dan lain-lain. Negara memang pemerintah sudah hadir memang ya Bang. Pemerintah sudah hadir, tinggal bagaimana konsumennya aja. Kalau apresiasi juga kemarin buat Kominfo sudah memblokir Bang. Betul. Situs-situs trading yang ilegal dan hampir ada seribuan itu. Kemarin saya lihat dari situsnya sendiri, dari Instagramnya juga pun kena blokir. Dan juga apresiasi juga untuk BPKN yang telah hadir menindaklanjuti laporan-laporan dari konsumen. Terbukti tadi dari 3.200 laporan dengan ekuivalen nilai sekitar 2,4 triliun. Betul. Yang tidak terrealisasi hanya 300 juta sisanya. Ya bisa bilang ke 93-95% bahwa BPKN memang hadir gitu, negara hadir. Jadi buat teman-teman, buat pendengar di luar sana bahwa yaitu pesan Bang Rolas tadi menggarisbawahi bro, cerdaslah menjadi konsumen. Yes. Mungkin Abang ada pesan tambahan? Ya, di closing statement kami dari BPKN kembali lagi nggak bosan-bosannya ya ketika konsumen mau mengkonsumsi sebuah produk atau barang ya, jasa ya, barang dan jasa, undang-undangnya bilang begitu ya. Terus ketika konsumen sedang mengkonsumsi atau membeli, bertransaksi terhadap barang dan jasa, silakan melakukan cross check ya, silakan melakukan cross check. Kita harus lebih cerdas lagi ya, dan yang paling penting itu adalah ketika mau mengkonsumsi barang tersebut, kita lakukan cross check, dan juga kepada pemerintah ya, agar regulasi yang sudah kita buat sama-sama kita lakukan, kita awasin, ada goodwill, dan juga kepada pelaku usaha ya. At the end negara ini makin maju, semua makin maju ya, trust itu ya udahlah, kita hentikanlah bermain-main selama ini, bermain-main di area grey itu dihentikanlah ya. Kita juga pelaku usaha punya tanggung jawab untuk mengedukasi konsumen saudara. Pada akhirnya pelaku usaha yang melakukan edukasi kepada konsumen adalah pelaku usaha yang dapat trust di masyarakat. Thank you. Itu dia tadi closing statement dari Bang Rolas Sitinjak dari Komisi Advokasi BPKN.